Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi. Saya tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita lihat betapa banyak kesukaran dan banyak orang-orang yang menderita. Bahkan semua harga menjadi berubah, bukan naik lagi tapi berubah. Ada bertambah banyak orang-orang yang kesusahan. Amsal 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Wah, ini satu ayat yang pedas sekali. Bahkan di Amsal di ayat lainnya dikatakan bahwa ketika kita memberikan pertolongan kepada orang miskin, kita tuh memiutangi Tuhan. Saudaraku, kita memberi hutang kepada Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang pernah berkata kepada saya, salahnya kenapa kok miskin, kok mau? Terlalu banyak alasan. Kadang saya melihat orang ini memang dia seorang kaya dan dia sangat jengkel dengan orang-orang miskin. Kenapa kok banyak orang miskin? Padahal hampir semua orang tidak mau dilahirkan dalam kondisi miskin. Tidak ada orang yang mau miskin sebenarnya, tapi ada banyak hal yang membuat orang itu bisa menjadi miskin. Nah, mungkin bisa keadaan, mungkin juga bisa keturunan, keluarga, kegagalan, sakit penyakit, ada banyak hal. Bahkan di Alkitab pun ditulis bahwa orang-orang kudus itu memberikan persembahan kepada orang-orang yang berkekurangan, orang miskin. Ada itu di Alkitab. Itulah sebabnya kitab Amsal tadi berkata bahwa siapa memberi pada orang miskin tak akan berkekurangan. Kita hidup tuh karena memberi, saudaraku. Kita pengennya menerima, tetapi tahukah saudara, ketika saudara dan saya memberikan kepada orang miskin, saudara dan saya memiutangi Tuhan. Kalau engkau dan saya menabur, itu beda lagi. Kalau hutang dikembalikan, saudaraku, sesuai dengan hutang. Mungkin ditambahi sedikit, tetapi kalau menabur beda. Kalau menabur tuh hanya di tanah yang gembur, di mana saudara melihat itu ada pertumbuhan, kerohanian, saudara dibina di situ, saudara tertanam di situ, menghasilkan buah di situ, itu tempat untuk menabur. Tetapi kalau orang miskin itu kita memberi, karena memang di Alkitab dituliskan siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Selama saudara memberi kepada orang miskin, nggak ada ceritanya saudara dan saya akan berkekurangan. Itulah sebabnya, saudaraku, hari-hari akhir ini kita perlu menjadi terang, perlu menjadi garam. Toh semua keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita tidak akan kita bawa mati. Tidak ada satupun yang setia masuk liang kubur, kecuali yang hidup-hidup itu yang menyertakan. Tetapi mereka tidak ikut sendiri. Bahkan kalau ketahuan orang yang mati itu membawa harta, pasti dibongkar. Itulah sebabnya saudara, ayo piutangi Tuhan. Kalau engkau tidak mau miskin, kalau keturunanmu tidak mau miskin, tidak mau berkekurangan, sudahlah saudara, percayai saja. Saya tetap percaya kok. Ketika kita mengulurkan tangan kepada orang miskin, maka saudara dan saya tidak akan pernah berkekurangan. Berilah, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang sampai tumpah keluar. Nah saudara, saya berharap kita menjadi terang, kita menjadi jawaban bagi sekeliling kita. Memang saya tahu memberi itu rasanya sukar, tapi percayalah, saudara dan saya tidak akan kekurangan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami suka memberi kepada orang miskin. Karena memang ada banyak orang miskin di tengah-tengah kami, di antara kami. Tapi terima kasih karena Tuhan menjadikan kami terang dan jawaban bagi dunia ini. Mampukan kami Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba bersyukur. Amin. Sampai berjumpa. Tuhan memberkati.